Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan meringkas sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah sampai pada masa Abbasiyah. Dalam sejarah pendidikan Islam ada 4 masa. Yang pertama ada masa Rasulullah, yang kedua ada masa Qaula. Dalam sejarah pendidikan Islam ada 4 masa. Yang pertama ada masa Rasulullah, yang kedua ada masa Qaula Rasidin, yang ketiga ada masa Bani Umayyah, yang terakhir ada masa Abbasiyah. Yang pertama, sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Mekah itu ada 2 fase. Yang pertama ada fase Mekah. Sejarah pendidikan Islam pada awalnya dimulai pada tahun 610 Masehi yang lalu, yaitu pada masa turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad SAW di Gua Hira yang tersuratkan di Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada masa Rasulullah fase Mekah, pendidikan Islam pada fase tersebut berfokus pada dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam atau ilmu tauhid setiap individu agar tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada fase Madinah. Pada fase Madinah tersebut, pada pengajarannya berfokus pembentukan dan pembinaan masyarakat, kemudian pengajaran sosial dan politik. Itu tadi sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Selanjutnya pada masa Qaula Rasidin, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pusat pendidikan pada masa itu bertempat di kota Madinah, yang mana tenaga pengajar itu para sahabat Nabi. Pendidikan Islam pada masa itu yaitu berpokok pada materi tentang membaca, menulis, serta menghafal Al-Quran dan pembelajaran mengenai pokok-pokok ajaran Islam seperti tata cara wudhu, sholat, puasa, dan lain-lain. Periode Umar bin Khattab. Pada periode Umar bin Khattab, Islam berkembang pesat, yaitu di mana para tenaga pendidik dibina dan disejahterakan dengan memberi gaji yang bersumber dari Baitul Mal. Dengan semakin luasnya wilayah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, semakin semangat para penuntut ilmu untuk menimba ilmu di kota Madinah. Pokok ajaran pada masa ini yaitu masih mengenai pengajaran tentang bisa menulis dan menghafal Al-Quran dengan memahami dan menghayati kandungan isi Al-Quran, juga akidah dan ibadah pokok agama Islam. Pada masa ini juga diterapkan pengajaran olahraga, seni berkuda dan berperang. Selanjutnya periode Utsman bin Affan. Dengan latar belakang karakter Khalifah Utsman yang santun dan lembut, kebijakan yang muncul yaitu tugas mendidik dan mengajar diserahkan kepada umat langsung. Tidak seperti masa sebelumnya, guru-guru tidak diangkat secara formal, namun dengan keridhaan Allah sebagai landasan. Pada periode ini dilakukan pola pendidikan menjadi pengelompokan
pada objek pendidikan Islam berdasarkan kriteria yang berlaku seperti usia dan pemahaman mengenai Islam. Selanjutnya periode Khalifah Ali bin Abu Thalib. Pada masa ini tidak banyak terjadi perubahan dalam pola pendidikan karena di samping banyaknya pengolakan peperangan internal pada masa ini, perkembangan pendidikan pada masa ini bersifat pada masa ini parsial, artinya tidak merata dan bergantung pada kemampuan para pendidik di setiap wilayah. Pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Dengan adanya ekspansi. Selanjutnya pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Dengan adanya ekspansi atau perluasan wilayah pada masa dinasti Umayyah, pendidikan Islam tersebar luas tidak hanya di Mekah dan di Madinah saja. Pola pendidikan pada masa Bani Umayyah berkembang menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama, menengah, dan tinggi. Selanjutnya pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat yang didukung kebangkitan dinasti Abbasiyah. Pola pendidikan dari masa sebelumnya yang berfokus pada keagamaan pada masa dinasti Abbasiyah, ini pendidikan Islam berkembang pesat dan berpengaruh pada masyarakat. Pendidikan pada masa ini terbagi menjadi 3 kurikulum. Kurikulum pendidikan dasar, kutab, membaca, menulis, menghafal Al-Quran. Kurikulum pendidikan menengah, pengajaran bersifat umum, bahasa, dan sastra. Kurikulum pendidikan tinggi meliputi 2 jurusan, yaitu ilmu agama dan bahasa. Yang kedua ilmu umum akliyah atau yang bisa disebut ilmu alam. Itulah tadi ringkasan sejarah pendidikan Islam dari masa Rasulullah sampai masa dinasti Abbasiyah.